jarul qalam talkhisu wal bayanu fi safahatil awraq. Amma ba'du. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita tujukan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izinnya alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat meringankan langkah untuk datang ke tempat yang mulia ini, tak lain dan tak bukan adalah dalam rangka menunaikan kewajiban yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat bertangkaikan salam marilah sama-sama kita alamatkan kehadirat pangkuan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan salawat yang kita baca dapat menjadi penyebab rahmat, menjadi penyebab maghfirah, ampunan bagi kita, orang yang senantiasa membasahi lisannya dengan bersolawat kepada baginda dan hatinya dengan kerinduan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata ta'zim kami kepada guru-guru kami, kepada para dosen, dan juga kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Baiklah, sebagaimana biasa, sebelum khatib membacakan rukun khutbah, terlebih dahulu khatib menyampaikan mau'izah hasanah. Moga-moga apa yang khatib sampaikan menjadi pengingat bagi khatib pribadi dan juga bagi hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Rajab, yang mana di dalam bulan ini, dalam sebuah riwayat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila sudah memasuki bulan Rajab, beliau berdoa, memperbanyak membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, yang artinya bulan Rajab adalah bulan bagi kita untuk mempersiapkan diri guna menghadapi bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah penghulu di antara bulan-bulan, maka dimulai dari bulan Rajab inilah kita persiapkan diri, kita berdoa kepada Allah, moga-moga Allah panjangkan usia kita, Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah melipat gandakan segala amal kebaikan. Di samping itu, bulan Rajab ini juga di dalamnya ada peristiwa penting yang populer kita rayakan, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, yang mana bertepatan dengan kalender Masehi 22 Maret mendatang. Kita akan memperingati peristiwa besar Isra Mi'raj. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin kembali mengajak khatib pribadi dan juga hadirin sekalian untuk merefleksikan kembali makna di balik Isra Mi'raj, makna di balik salat dan fungsi masjid sebagai tempat kita melaksanakan salat secara berjamaah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam sebuah ayat Allah mengingatkan kita, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah mengingatkan kita, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, wa'mur ahlaka bis-shalah, ajaklah keluarga kalian, orang-orang terdekat kalian untuk menunaikan salat, untuk melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di dalamnya. Artinya di dalam melaksanakan salat. Karena salat ini sendiri bagi kita, bagi sebagian orang mungkin ada yang terasa berat, tergantung dengan kadar keimanan. Maka dari itu Allah mengingatkan kita agar kita bersabar di dalam melaksanakan salat. Di ayat lain Allah juga mengingatkan, wasta'inu bis sabri was salah, mintalah pertolongan dengan sabar
dengan sabar dan dengan sholat. Artinya sabar dan sholat memiliki kaitan yang sangat erat, sehingga bagi orang yang tidak sabar tentunya melaksanakan sholat sangatlah berat. Balik lagi ke ayat yang khatib bacakan tadi, Allah mengingatkan kita agar kita merintahkan keluarga kita untuk sholat dan sabar. Kemudian Allah menyindir kita, la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka. Kami tidak meminta rezeki kepada kalian wahai manusia. Ketika kalian sholat, kami tidak meminta rezeki. Tapi sebaliknya kata Allah, nahnu narzukuka. Kamilah yang memberikan kalian rezeki. Sehingga kemudian sholat ini janganlah kita jadikan hanya sebatas karena kepentingan kita. Ketika kita banyak hajat, kita lebih rajin sholat. Ketika kita banyak keperluan, duha kita 8 rakaat, tahajud kita 4 rakaat. Dan sebaliknya, ketika tidak ada hajat, ketika tidak ada tujuan, kita tidak sholat duha, kita tidak sholat sunnah, maka ini tentunya bukanlah cerminan dari pribadi yang baik, bukan cerminan dari pribadi yang dekat kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Maka kiranya ini perlu menjadi renungan bagi kita, bahwa sholat hendaklah kita jadikan sebagai kebutuhan kita kepada Allah. Sholat adalah kewajiban, bukan sekedar pilihan. Walaupun pada faktanya kita seringkali mendahulukan pilihan yang sifatnya bukan kewajiban, sebagaimana kisah yang dituturkan oleh salah satu profesor, yaitu Profesor Raghib As-Sirjani di dalam kitabnya Kaifa Nuhafizu ala Salatil Fajri. Dalam kitab ini beliau menceritakan sebuah kisah. Suatu saat beliau diundang di sebuah seminar kedokteran di Amerika Serikat. Maka kemudian seminar itu dilaksanakan tepat pada pukul 6. Namun bersamaan dengan itu ternyata sholat subuh pada waktu itu agak telat. Jam 6 kurang 5. Maka kemudian Profesor Raghib As-Sirjani ini sehabis sholat beliau santai duduk-duduk sembari berbicara di dalam hati, mana mungkin orang datang jam 6. Sehingga kemudian Prof Raghib As-Sirjani ini santai beliau santai. Sebentar lagi saya pergi. Sehingga kemudian tepat pukul 6 barulah beliau pergi menuju gedung seminar tersebut yang berada di Amerika Serikat. Maka kemudian sesampainya beliau di gedung tersebut, beliau terkejut ketika gedung tersebut dipenuhi lebih kurang 3.000 orang tepat pukul 6. Maka sembari duduk beliau merenung, bagaimana mungkin orang-orang ini bisa disiplin, padahal ini bukanlah kewajiban, padahal ini hanyalah pilihan, bukan sebuah kewajiban. Artinya mereka bisa datang, boleh tidak, tapi ternyata mereka menjadikan pilihan seolah-olah sebagai sebuah kewajiban. Sehingga tepat pukul 6 gedung tadi penuh sesak dengan 3.000 orang. Sehingga kemudian Prof Raghib As-Sirjani ini merenung bagaimana dengan kondisi umat muslim hari ini, yang mana sholat padahal adalah kewajiban, bukan sekedar pilihan. Namun kadang faktanya hari ini kita lihat seberapa penuh masjid kita di subuh hari, seberapa banyak saf-saf yang terisi di subuh hari. Maka inilah menjadi cerminan bagi kita bahwa jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang tidak beriman. Jangan sampai kita mendahulukan yang pilihan, sementara yang kewajiban malah sebaliknya kita tinggalkan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, berbicara mengenai sholat, banyak sekali hikmah-hikmah dan tujuan dari sholat itu sendiri. Di antaranya hikmah dari sholat sebagaimana disebutkan oleh Hafiz Ibnul Qayyim. Yang pertama, tujuan dari sholat adalah mencegah daripada kemungkaran.
Sebagaimana kita ketahui, Allah berfirman dalam Al-Quran, Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat itu bisa mencegah dari keji dan kemungkaran. Maka solat ini adalah salah satu kunci agar kita meninggalkan kejahatan, agar kita meninggalkan kemungkaran. Senakal apapun, sejahat apapun, tetaplah kita istiqomah melaksanakan solat. Karena dengan solat tadi kita juga berharap kepada Allah. Apalagi di dalam setiap solat mengandung doa, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, ya Allah, jalan yang lurus. Maka inilah yang menjadi kekuatan, yang menjadi doa bagi kita. Setiap kita melaksanakan solat, di dalamnya kita memohon bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon petunjuk kepada Allah agar kiranya Allah senantiasa menjadikan kita orang yang lurus di jalannya, yang berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukannya. Kemudian yang kedua, di antara fungsi dan hikmah solat adalah sebagai sarana meminta pertolongan kepada Allah. Di antara cara meminta pertolongan kepada Allah adalah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Di antaranya yang diperintahkan oleh Allah adalah solat. Maka dengan solat inilah kita meminta, kita berwasilah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita meminta dengan Allah, dengan solat yang kita lakukan, dengan kesabaran kita bermohon kepada Allah. Kita meminta kepada Allah, semoga kiranya Allah mempermudah urusan kita, Allah membantu kita dalam segala hal, dalam segala kondisi. Maka solat ini amatlah penting bagi kita sebagai wasilah kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, hikmah dari solat adalah sebagai sarana menguasai diri apabila ditimpa musibah. Dalam ayat Al-Quran Allah mengingatkan kita, Innal insan khuliqa halu'a, iza massahu syarru jazu'a, wa iza massahul khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia itu tabiatnya senantiasa dalam keadaan berkeluh kesah, dalam keadaan was-was. Apabila ditimpa kejelekan, mereka mengeluh. Apabila mendapat kebaikan, mereka pelit, kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Al-Kisah Abu Hasan Asy-Syadzili pernah dihampiri oleh beberapa ulama. Kemudian terjadilah dialog. Abu Hasan Asy-Syadzili bertanya kepada mereka, apakah kalian sudah melaksanakan sholat? Sudah, wahai Abu Hasan. Dan apakah kalian masih sedih apabila ditimpa kesusahan? Masih. Dan apabila ditimpa nikmat, apakah kalian kadang pelit? Iya juga, kadang-kadang pelit. Maka kalau begitu kalian belum sholat. Lantas kemudian Abu Hasan Asy-Syadzili membaca ayat ini, Innal insan khuliqa halu'a, iza massahu syarru jazu'a, wa iza massahul khairu manu'a illal musallin. Maka pada hakikatnya orang yang sholat tabiatnya juga baik. Orang yang sholat tabiatnya terjaga, tidak akan pelit, merasa senantiasa diawasi, senantiasa merasa dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa juga menjaga tata krama sebagaimana berada di dalam sholat. Maka inilah diantara tipe orang yang benar-benar mengamalkan sholatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, di antara hikmah sholat adalah sebagai penerang di dalam kubur. Apalagi disebutkan di dalam riwayat bahwa yang pertama kali dihisab kelak adalah sholat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dihisab kelak pada hari kiamat adalah sholat kita. Maka dari itu jangan pernah kita menyepelekan sholat, jangan pernah kita menganggap remeh sholat kita.
Karena bisa jadi dengan sholat yang kita jaga tadilah, dengan sholat yang kita perhatikan tadilah, Allah memperhatikan kehidupan kita. Dengan sholat yang kita jaga, Allah jaga kehidupan kita. Oleh karena itu kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, la tatlub rabbaka bitakhuri matlabika, walakin tatlub nafsaka bitakhuri adabika. Jangan pernah engkau protes dengan telatnya permintaanmu, tapi cobalah engkau renungkan bagaimana sikapmu dengan Allah. Kadang kita ingin keinginan kita segera dikabulkan Allah, tapi kadang kita dengan perintah Allah, sholat kita tunda-tunda. Adilkah demikian? Kita ingin, ya Allah, saya ingin jabatan bagus, harta yang bagus, tapi ketika berkaitan dengan perintah Allah, kita tidak segera, kita menunda-nunda, maka tentunya ini bukanlah sikap yang seimbang. Andaikan kita ingin Allah segera mengabulkan permintaan kita, demikian pula sikap kita kepada Allah. Kalau bisa sebelum azan kita sudah berada di masjid, kita berdoa kepada Allah, kita tunaikan sholat sunat. Dan kalau bisa kita laksanakan sholat berjamaah setiap waktu, apalagi keutamaannya sangat besar. Disebutkan dalam riwayat, ada seorang ulama bernama Muhammad bin Sam'ah Al-Kufi. Diriwayatkan beliau selama 40 tahun tidak pernah tinggal takbiratul ihram bersama imam. Namun dalam satu waktu beliau masbuk, tidak dapat melaksanakan takbiratul ihram bersama imam dikarenakan ibu beliau wafat. Maka kemudian setelah selesai sholat tadi, beliau pun menutup kekurangannya tadi dengan melaksanakan sholat sunnah sebanyak 25 rakaat. Kemudian setelah beliau selesai melaksanakan sholat sunat, tiba-tiba beliau tertidur. Dalam tidurnya tadi terdengarlah suara, "Wahai Muhammad bin Sam'ah Al-Kufi, bagus sholat yang telah engkau lakukan tadi. Namun bagaimana dengan aminnya para malaikat?" Ini menunjukkan bagaimana besarnya fadilah sholat berjamaah, sehingga andaikan kita tutup atau kita sempurnakan dengan sholat sunnah, belum tentu sama kualitasnya dengan sholat berjamaah. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kami mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya menjaga sholat berjamaah. Apalagi di dalam jamaah ini banyak sekali fadilahnya. Kita bisa melakukan banyak amar ma'ruf dan nahi mungkar. Banyak bisa kita lakukan program-program, sehingga jamaah ini dalam Islam sangat penting. Sehingga ada ungkapan yang konon dinisbahkan kepada Umar, la islama illa bil jamaah. Tidak ada Islam atau tidak kuat Islam kecuali dengan adanya jamaah. Ini menunjukkan bahwa jamaah sangat penting, terutama bagi kita yang berada di lingkungan kampus. Maka kiranya kita hidupkan syiar jamaah, syiar masjid kita hidupkan. InsyaAllah dengan syiar jamaah ini lahirlah ukhuwah. Dengan jamaah akan lahir rahmah. Sebagaimana disebutkan al-jama'atu hiyar rahmah wal firqatu hiya azab. Berkumpul, berjamaah, bersatu adalah rahmat. Sementara bercerai-berai, berpisah satu sama lain adalah azab. Maka salah satu caranya membangun jamaah adalah dengan sholat bersama, sholat tepat waktu. Di samping kita ibadah juga ada nilai muamalah. Selesai sholat kita bersalaman, kita membangun silaturahmi di antara dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, dan masih banyak lagi fadilah-fadilah yang ada di dalam sholat berjamaah. Selanjutnya hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hikmah dari sholat adalah cahaya di dalam kubur.
Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadisnya, as-salatu nurun, salat adalah cahaya. Maka apabila kita ingin selamat di alam kubur, mendapatkan cahaya, mendapatkan keringanan siksaan, maka kita perhatikan salat kita, kita jaga salat kita. InsyaAllah dengan kita menjaga salat kita, Allah akan menjaga kita. Selanjutnya, hikmah dari salat adalah terhapusnya dosa. Dalam sebuah riwayat, baginda Nabi besar Muhammad SAW mengingatkan kita, masalus salatil khamsi kamasali nahrin jarin. Perumpamaan salat sehari 5 waktu adalah seperti orang yang mandi sehari 5 kali. Maka kita bayangkan orang yang kotor mandi sehari 5 kali, apakah ia tidak akan bersih? Apakah ia tidak akan suci? Tentunya ia akan suci, tentunya ia akan bersih. Maka andaikan kita banyak dosa, tetap jangan pernah kita tinggalkan solat. Kita jadikan solat kita sebagai alat mandi kita. Sembari kita berdoa kepada Allah, ya Allah bantu saya tinggalkan maksiat. Sembari kita berdoa, Allahumma rzuqni lazzata ta'atika wahrimni lazzata ma'siyatik. Ya Allah, anugerahi saya kenikmatan beribadah dan jauhi daripada saya kenikmatan maksiat. Maka inilah hadirin pentingnya solat sebagai sarana kita mandi dari dosa-dosa kita, sebagai sarana kita membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita. Selanjutnya, yang terakhir, hikmah dari solat adalah amal yang paling baik. Suatu ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, ayul amal afdal ya Rasul, amal apa yang paling baik, yang paling afdal? Maka kemudian Rasul SAW menjawab, as-salatu fi awali waktiha, salat tepat pada waktunya. Maka kiranya menjaga salat adalah menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam salah satu karyanya Fikih Islam, di dalam mukaddimahnya beliau mengucapkan, inna sirron najah fil hayah ihsan as-silah billah. Di antara kunci sukses dalam hidup adalah baik hubungan kita dengan Allah. Apabila hubungan kita dengan Allah baik, maka insyaallah hubungan kita dengan orang, hubungan kita dengan lingkungan juga tentunya akan baik. Kiranya cukup sekian yang dapat khatib sampaikan. Apa yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang datangnya dari kelemahan khatib pribadi. Selanjutnya kita masuki rukun 2 al-khutbah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi izhari sayyidil bashar wa qaddara wiladatuhu fi syahri rabi'il awwal syarifil azhar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.